Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Miftah Furjana. Saat ini saya berada di bekas Keraton Kartosuro yang berada di Solo, Jawa Tengah. Dan di sini saya ditemani oleh Bapak Surya Hastana, ini selaku juru kunci di sini. Terima kasih Bapak sudah memperbolehkan kami mewawancari di sini. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menjadi juru kunci di sini dan bagaimana Bapak bisa terpilih menjadi juru kunci di keraton? Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya hormati. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya memperkenalkan diri dulu deh. Nama saya Surya Lismana. Selanjutnya, setelah menjadi juru kunci abdi dalem Keraton Surakarta yang ditugaskan di Hastono Keraton Kartosuro atau di bekas Keraton Kartosuro ini, saya diberi asmo atau nama dari keraton itu adalah Mas Ngabei Suryo Hastono Hadi Pojonagoro. Saya menggantikan ayah saya itu 1 November tahun 2017. Jadi kalau sekarang 2022, kali berjalan sekitar 5 tahun yang lalu. Saya menjadi juru kunci karena menggantikan ayah saya. Juru kunci Hastono Keraton Kartosuro atau bekas Keraton Kartosuro ini adalah turun-temurun dari eyang buyut saya sampai kepada saya. Yang berhak menjadi juru kunci itu adalah putra pertama laki-laki, jadi anak barep lanang pertama laki-laki. Selanjutnya juru kunci yang pertama itu tahun 1816 turun temurun, kemudian sampai ke saya masuk dengan juru kunci yang ke-10. Jadi menjadi juru kunci itu satu karena keturunan juru kunci, yang kedua itu adalah putra laki-laki pertama, yang ketiga sanggup menjalankan gawe yang dibebankan kepada dia dari Keraton Surakarta Hadiningrat untuk menjadi abdi dalem juru kunci di Hastono Keraton Kartosuro ini. Mungkin. Menjadi juru kunci di sini tuh kegiatannya ada apa sih? Ya, juru kunci itu adalah merupakan abdi dalem. Abdi dalem Keraton Surakarta yang termasuk di sini adalah abdi dalem garap. Abdi dalem garap itu adalah mempunyai wilayah dan gawe yang ada di dalam keraton di sini. Nah, tugasnya juru kunci itu adalah yang pertama itu adalah kebersihan. Jadi membersihkan semua yang ada di dalam bekas Keraton Kartosuro ini, khususnya ada di makam. Selanjutnya yang kedua itu adalah menerima setiap tamu yang datang. Tamu yang datang itu harus melalui juru kunci, kemudian kita agendakan, kita catat, dan nanti catatan nanti sebagai laporan kalau kita adalah ke
Keraton Surakarta kalau dimintai keterangan atau mungkin siapa saja yang datang dan lain sebagainya. Jadi setiap hari tugasnya yaitu tadi siap. Dan itu tadi menerima tamu, bahkan acara-acara apapun yang ada di keraton ini harus pengetahuan daripada di Astana Kraton Suro. Apa aja sih Pak kegiatan selain menjadi juru kunci di sini Pak? Yang pertama, karena saya itu adalah kerja utama. Jadi kerja utama saya itu sebagai ASN, sebagai guru di SMP di Dua Matesih di Kabupaten Karanganyar. Saya menjadi guru itu kurang lebih sudah sekitar 23 tahun. Saya laju dari Kartosuro. Kemudian di samping saya menjadi sebagai tambahan kerja ini kan seperti yang disampaikan tadi adalah sebagai juru kunci. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, tugasnya memang harus rumah itu harus tetap di dalam keraton. Karena sewaktu-waktu kita kerja itu 24 jam. Jadi tidak hanya pagi, siang, kadang malam, kadang tengah malam. Kita harus siap karena memang itu tamu itu kan tidak mesti datangnya kalau rumahnya dekat nggak masalah, kalau dari luar Jawa atau mungkin dari Jakarta atau mungkin dari tempat yang lain itu kita harus siap di situ dan kita harus dengan senang hati menerima mereka dan lain-lain. Itu Mbak. Kalau yang pengunjung itu apakah ada peraturan khusus itu Pak? Kalau mau berkunjung di sini? Oh iya. Kalau peraturan khusus sudah secara umum tidak, hanya saja kan setiap tamu itu kan prosedurnya itu kan harus melibatkan juru kunci, harus secara administrasi dengan absen, dengan menuliskan nama-nama dan kepentingan, kemudian sekedar untuk kebersihan itu mereka biasanya memberikan itu. Terus untuk yang lain setidaknya saja di sini itu adalah menjadi kompleks makam petilasan Keraton Kartosuro ini. Di sini itu cuma aturannya kalau ke sini kalau dia wisata ya sekedar untuk lihat-lihat dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang ziarah itu hanya keberhentiannya aja untuk ziarah, tidak boleh menginap. Di sini itu tidak diperkenankan untuk menginap sampai pagi sampai beberapa hari atau istilahnya sampai mereka itu ngelakon di sini tidak diperkenankan. Jadi kalau sudah selesai maka dia harus segera pulang. Jadi di sini harus dijaga seperti itu. Karena Keraton Kartosuro itu semenjak tahun 2010, jadi setelah munculnya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, Keraton Kartosuro ini adalah digunakan sebagai cagar budaya. Jadi kegiatan-kegiatan budaya yang ada khususnya masyarakat sekitar Kartosuro atau Padang siapapun boleh menggunakan tempat ini dengan si izin juru kunci juga si izin Keraton Surakarta. Seperti kegiatan yang lain di sini kan banyak sekali, hampir tiap hari, tiap sore itu ada pencak silat. Ada 4 perguruan yang ada di sini itu sampai malam kadang kan. Yang pertama itu Pakar Nusa, kemudian PSHT, Winongo, yang satunya itu Perisyadi. Itu bergantian mereka yang di dalam. Juga yang lain seperti acara-acara sabrangan, acara-acara Ambal Warso atau ulang tahun Kartosuro itu dan event-event yang lain. Di sini memang digunakan untuk kegiatan budaya. Gitu. Kalau suka duka menjadi juru kunci di sini Pak? Kalau suka dukanya yang pertama itu suka, yang pertama suka dulu gitu. Nah, sukanya itu saya bangga lah karena bisa meneruskan cita-cita dari yang buyut saya. Juru kunci yang pertama sampai kepada saya turun temurun. Tidak setiap orang itu bisa mampu dan ibaratnya boleh untuk menggantikan juru kunci yang pertama itu. Yang kedua itu banyak kenalan. Jadi tamu-tamu dari seluruh penjuru itu kebanyakan datang ke sini tentu ketemu dengan saya sehingga kita dapat silaturahim, dapat kenalan banyak orang. Yang ketiganya itu dapat pengalaman
tamu-tamu itu kan tidak hanya masyarakat awam biasa, kadang pejabat, artis dan lain sebagainya. Itu jadi kebanggaan buat saya. Wah, saya seorang juru kunci dapat dikenal, mereka mau ke Kartosuro gitu kan. Dan yang membanggakan itu ini dari keikhlasan yang dulu saya termasuk dari bapak saya. Jadi juru kunci itu kan hanya mengharapkan sawah barokah. Masalah uang itu nomor 2, Pak. Jadi rezeki itu sangat parah. Jadi misal kita tidak digaji itu kita ikhlas untuk melaksanakan itu. Jadi kalau dari gajinya memang tidak seberapa. Saya dulu sampai bahkan saya itu kan ini sampai sekarang belum tidak digaji karena apa itu kemarin sampai sekarang itu kita ikhlas untuk menerima itu. Dan hasil dari gowo gawi atau dari keikhlasan barokah dari yang dulu saya itu saya salah satu yang paling beruntung ya dari saudara saya itu saya dapat menjadi seorang PNI. Itu yang membanggakan, itu tidak lepas kalau saya percaya dengan itu. Nah dukanya, ini yang membuat kadang dukanya itu yang pertama itu saya itu kekurangan waktu. Jadi oleh karena saya kerjanya kan sebagai ASN di dan jauh gitu kan, laju kan dari Kartosuro kompetisi itu perjalanan 1 jam, 5 hari kerja, pulang berangkat jam 5:15, pulang jam 5. Waktu itu sangat-sangat pendek sekali. Sehingga kadang ada rasa gimana ya, kok saya waktu saya kurang. Tetapi sebagai gantinya, maka pada saat liburan Sabtu Minggu itu saya khususkan untuk istilahnya tenaga saya untuk mengawasi posisian dan sebagainya. Dan malam hari 24 jam saya siap untuk istilahnya itu menerima tamu. Kalau yang lain kadang dukanya itu kalau nggak ada tamu. Senangnya itu ya kalau ada tamu banyak, ya kalau nggak ada tamu otomatis pemasukannya tidak ada. Padahal kan saya tanggung jawab untuk kebersihan terutama makam-makam dan lingkungannya, membutuhkan biaya. Ya kadang ya kalau kita hitung ya sebenarnya ya kalau dikatakan banyak tidak kan. Tetapi kalau pasti gak ada tamu itu ya kita sampai menunggu itu. Tapi itu dengan keikhlasan kita dan masalah dari misalnya untuk uang, tenaga itu saya ikhlaskan untuk kepentingan daripada Keraton Kartosuro, karena itu sebagai konsekuensi kita sebagai gowo cedeng keraton gawe nyambut gawe untuk Keraton Surakarta. Kalau tanggapan keluarga Pak, apakah senang-senang aja atau ada? Ya. Yang pertama kalau keluarga itu tentu saja karena dari kecil ya, dari yang buyut saya itu di sini dari kecil, kemudian turun-temurun, bahkan saya dari kecil juga hidup di dekat makam gitu ya. Kalau orang mengatakan kadang kok gelem toh tidur berdampingan dengan orang mati yang di makam itu. Bahkan sempat kita itu dulu itu saya sampai mindernya begini Pak. Jadi saya seorang anak juru kunci di makam. Kadang kalau sekolah itu kan ditanya sama gurunya, temennya, kerjanya apa? Penjaga makam, juru kunci atau mungkin yang bersih-bersih itu kadang ada rasa pada waktu itu. Apalagi bapak saya dulu kan gaji hanya Rp5.000, gaji 5.000 anaknya 5, sekolah semua, alhamdulillah barokahnya semua bisa selesai sekolah. Bahkan dulu saya itu sempat minder terutama kenal sama seorang perempuan misalnya, malu saya, ya kan. Kadang mereka datang ke sini kemudian dia nggak mau sini lagi karena takut, wah dekat makam dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman yang saya alami. Tapi secara umum saya bangga karena dengan adanya inilah saya bisa seperti ini. Dan alhamdulillah saya bisa berbuat meskipun tidak terlalu banyak, bisa menularkan ilmu. Kemudian juga yang saya ketahui tentang Keraton Kartosuro dari A sampai Z, insya Allah saya mengetahui karena saya mengalami. Mengenai berita
kita beberapa bulan yang lalu Pak, di Keraton Kartosuro ini dirobohkan. Tanggapan Bapak ini kan seperti apa? Seperti yang kita dengar di media massa, kemudian juga di berita-berita dan sebagainya, perlu diketahui di sini ya. Jadi Keraton Kartosuro itu ada dua benteng ya. Benteng yang dalam ini benteng dalam ya. Di sini benteng dalam namanya Benteng Cempuri atau Benteng Sri Manganti. Nah di luar ini nanti 100 meter sebelah barat lagi, sebelah sana kan ada benteng lagi yang robohkan gitu. Itu namanya Benteng Baruwadi. Yang dirobohkan kemarin itu bukan benteng Keraton Kartosuro yang Sri Manganti yang masih utuh yang di dalam. Itu yang di luar yang hanya tersisa sekitar 100 meter atau 200 meter. Ini karena sisa ini. Karena mungkin tidak pengetahuan masyarakat yang kurang, mungkin dianggap itu tidak penting karena sudah kotor, sudah dan sebagainya, padahal itu cagar budaya. Maka dengan demikian mereka merobohkan lah gitu ya. Merobohkan sebenarnya juga merobohkannya membuat pintu itu dijebol gitu ya, dijebol untuk pintu. Kalau dirobohkan kan semua itu kan hanya pintu. Tanggapan saya patut disayangkan karena ini adalah merupakan peninggalan sejarah Keraton Kartosuro. Bahkan Keraton Kartosuro ini kan keraton yang dapat dikatakan sangat besar pada zamannya dulu, tahun 1680 sampai 1740. Selama 65 tahun, Kartosuro itu adalah menjadi ibu kota Mataram yang keempat. Pertama itu adalah di Kutogede, kemudian di Kerto, kemudian Pleret, Kartosuro, pindah Surakarta, kemudian pecah menjadi Jogarta dan Mangkunegaran. Maka kita harus bangga untuk adanya Keraton Kartosuro ini. Jadi kalau ada pengusakan dan lain sebagainya, itu patut disayangkan. Dan kita juga tidak bisa berbuat banyak, hanya ngilik ya istilahnya. Tapi kalau itu dilakukan ya itu nanti ada sanksi hukumnya dan itu dilindungi dengan undang-undang tentang cagar budaya. Ya sebisa mungkin semampu mungkin kita harus menjaganya, kita bersihkan, kita kita uri-uri, bahkan masyarakat itu diberikan pengertian ini adalah pengenalan situs yang sangat penting buat cagar budaya. Adakah harapan Pak untuk juru kunci yang akan datang di ini? Kalau juru kunci seperti yang tadi ya setelah saya sampaikan, itu harus yang menggantikan itu adalah anak pertama, pokoknya anak laki-laki pertama. Misalnya anak pertama perempuan, berarti yang kedua tidak sanggup, boleh yang ketiga. Gitu. Dan harapan saya ya semoga saja anak saya mau untuk melanjutkan karena anak-anak sekarang itu kan pola pikirnya kan beda dengan masyarakat dulu. Kalau abdi dalam kita sebagai abdi dalam itu dari hati nurani, dari hati itu sudah ibaratnya itu sudah menep dan akhirnya mau menerima konsekuensinya itu. Padahal sekarang kan kadang di logika kan nyambut gawe, reposo, tahu jam gede, karena gajinya tidak diberi tapi rezekinya nanti adalah dari hasil gowo gawenya itu, maka dia akan mendapatkan sawah barokah, rezekinya akan barang, tidak serta-merta. Kalau serta-merta alhamdulillah, kalau tidak nanti anak cucu yang akan menerima. Dan itu saya percaya karena saya termasuk saksi sejarah dan saya menerima dari itu, dari yang saya, bapak saya yang alhamdulillah mendapatkan ibarat kayak durian runtuh, anak seorang juru kunci yang tiganya dekat sarian, tiap hari cuma nyapu-nyapu dan ini baru bisa menjadi seorang pegawai. Itu luar biasa yang saya terima. Saya percaya dengan itu adalah hasil dari sawah barokah kalau kita mengabdikan diri menjadi abdi dalam di Keraton Surakarta. Nah, itu saja perbincangan kita pada kali ini. Semoga menambah informasi atau wawasan bagi kita semua. Saya Miftahul Jannah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.